Karena kita akan memulai kelas kita hari ini. Kita akan memulainya dengan berdoa. Yang berdoa adalah Jeffrey. Silakan Jeffrey. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kita bisa Zoom dan dapat memulai pelajaran Bible. Tuhan, tolong sertai kami saat belajar agar kita bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh Mr. Firman. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih Jeffrey. Oke, kita akan presensi dulu ya. Kehadiran semuanya hadir kecuali Theo Bernard belum. Dari Rio. Ya, Enzo. Oke, Fiorencia. Hadir. Geoffrey. Hadir. Jeffrey. Hadir. Ya, Jeremy. Hadir, Jonathan. Ada Lionel. Lionel. Oke, Lionel. Ada Marco. Ada Marvelous. Ada Milinka. Hadir, Mister. Hadir. Oh, itu kameranya kok naik, Milinka. Nathaniel. Hadir. Rafaela Ashley. Michelle. Hadir, Mister. Joshua Amadeo. Oke. Hadir, Mister. Ya, good. Oke, perbaiki dulu kameranya yang masih melihat ke langit-langit itu. Yo, turunkan, terus kepalanya harus kelihatan, minimal sampai leher kelihatan. Oke, jangan cuma rambut tok ya. Ya, oke, Amadeo, mana kau Amadeo? Yo, disetting kameranya. Enzo juga, Enzo. Stay ya, harus stay. Jeffrey, turunkan sedikit, Jeffrey. Lagi kurang. Oke. Enggak harus irit ya. Oke, sudah siap. Kita akan belajar hari ini melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Oke, minggu lalu kita membahas mengenai ibadah, dan apa yang kalian masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ayo, hasil catatannya seperti apa? Oh, ibadah itu menampilkan Allah dalam kehidupan. Lalu, contohnya kemarin itu apa? Apa kaitan ibadah dan melayani? Ya, apa kaitannya? Kehidupan Tuhan Yesus menjadi kehidupan kita dalam hal ini. Tuhan Yesus suka melayani orang lain, dia rajin, dia juga suka membantu orang tua dan melayani saudara-saudaranya. Jika orang melayani, pasti beribadah. Jika orang beribadah, pasti melayani. Ya, very good. Oke, betul. Jadi itu ya, ada keterkaitan antara beribadah dan melayani. Karena beribadah itu adalah satu kehidupan, bukan pekerjaan loh ya. Ibadah itu jangan disebut pekerjaan. Kalau kamu sebut pekerjaan, maka pasti kamu berpikirnya, oh berarti ibadah itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, bukan ya, itu kehidupan. Kalau anak-anak paham ya, kalau Mr. Firman sebut kehidupan itu artinya setiap hari yang kalian kerjakan setiap hari, yang kalian perhidupkan setiap hari, ya, baik itu ketika kamu berbicara kepada orang lain, ataupun tindakan kita, perilaku kita akan ditunjukkan oleh itu. Ya, kalau kamu adalah anak-anak yang
setia membaca firman Tuhan, berarti firman Tuhan yang kamu baca itulah yang kamu perhidupkan atau yang dilihat sama orang lain. Makanya kan bisa disingkat, ibadah itu artinya menampilkan Allah, kehidupannya Allah itu kamu kerjakan juga dilihat oleh orang lain. Tentunya dia tidak pernah berbohong. Tentunya dia tidak akan pernah sembarangan berbicara. Dia memakai pakaian yang rapi, yang wajar. Ya kan? Apalagi dia tidak akan marah-marah dengan sembarangan. Masih banyak lagi yang lain. Kita tidak habis menyebutkannya karena terlalu banyak hal yang baik yang bisa kita teladani. Nah, sebaliknya dari itu, kalau kita adalah anak-anak yang tidak beribadah, ya tidak akan memikirkan mau berbicara kasar kek, mau berpakaian tidak sopan kek, mau apa kek, tidak peduli katanya. Nah, ini kebalikannya. Lalu kalau melayani pun jangan selalu disebut itu sebuah pekerjaan. Ya, memang kita boleh mengatakan seperti itu, tetapi tidak semata-mata itu adalah sebuah pekerjaan, itu juga adalah kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun saya masih siswa, ya toh saya bisa mendoakan orang lain. Ya silakan yang mau ke toilet. Nah, jadi tadi kita melihat ibadah itu sama, melayani juga sama. Melayani itu emang harus cuma waktu kalian berdiri di depan orang terus membaca firman Tuhan, terus berkhotbah, bukan itu saja. Nah, ya, yang harus kita tahu, melayani itu ketika kamu ini berguna bagi orang lain. Ya, yang lagi khusus itu kan di aspek kerohanian. Misalnya kamu mendoakan orang lain secara diam-diam, kamu di rumah berdoa untuk orang lain, itu sebuah pelayanan. Ya, kalau kamu orang beribadah pasti begitu. Memperhatikan orang lain, kamu tahu, oh katanya orang tuanya ini sakit, kita doakan yuk. Atau nanti kalau misalnya dalam kondisi normal dijenguk teman-temannya misalnya, atau membantu orang tua di rumah, ini kan bagian pelayanan semuanya. Tinggal tergantung saja anak-anak itu memaknainya sebagai apa, seperti apa. Nah, jadi itu terkait ya, kalau sudah beribadah pasti melayani. Oke, kita mau lihat contoh lagi di dalam Alkitab mengenai orang yang beribadah. Ya, ini sempat Mr. Firman singgung minggu lalu, tetapi belum dibahas cerita tentang orang ini. Oke, ada yang keliru. Nah, jadi di dalam Alkitab itu banyak sebenarnya orang-orang yang bisa kita lihat, kita bisa jadikan dia pelajaran atau teladan. Mereka itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dari awal-awal itu ada orang tuanya Musa. Orang tuanya Musa itu punya kebiasaan seperti itu. Mereka orang Ibrani. Akhirnya turun kepada anaknya. Anaknya juga ikut. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang Mesir, meskipun waktu itu dia kan berada di istana Firaun. Tapi dia tidak mengikuti meskipun mereka menyembah berhala, Musa tidak ikut. Karena apa coba? Karena dijaga oleh doanya mama papanya. Nah, jadi turun-temurun. Nah, sekarang kita mau lihat seorang yang bernama Yosua. Oke, sebentar. Ini sepertinya Oke, kita mau lihat seorang yang namanya Yosua. Ini pengertian ya, yang sudah kita tahu bersama-sama nih. Oke, godliness, kesalehan, mengekspresikan atau menyatakan Allah melalui kita dan kehidupan kita. Nah, ini pengertiannya, pemahaman yang harus pas, tidak boleh diartikan hanya sekedar ke gereja berdoa, bernyanyi, tidak sebatas itu. Bukan sekedar datang ke gereja berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berkumpul bersama memuji Tuhan. Bukan sekedar itu ya. Mari kita lihat ada seorang yang bernama Yosua. Ya, Yosua ini adalah
salah seorang dari bangsa Israel yang waktu itu dia bisa sampai kepada tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya. Jadi Yosua ini di antara generasi yang lain itu dia salah satunya yang bisa sampai ke sana, sisanya itu mati, sudah meninggal sebelum sampai di sana karena terlalu lama perjalanannya. Ya, dia adalah generasi yang meneruskan lanjut ke sana. Lalu Yosua ini punya hal yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya, dia tidak menyembah berhala seperti orang banyak. Banyak orang Israel itu yang berpaling kepada berhala-berhala. Dia beribadah kepada Tuhan. Jadi kehidupannya dia itu berbeda. Ya. Kemudian waktu itu dia mengajukan kepada orang-orang. Dia mengatakan, kalau memang kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, Allah yang ditulis di sini hurufnya kecil semua ya. Ini artinya kan berarti itu mengacu kepada berhala-berhala. Oke. Nah, tetapi dia bilang begini, tetapi kalau aku ini dan seisi rumahku ini, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, ini mengacu kepada Allah kita. Sudah kelihatan kehidupannya Yosua. Pertama kali ketika ada pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan itu, yang lain itu kembali dengan berita yang menakutkan. Oke, jadi beberapa di antaranya itu mengatakan di sana tidak mungkin lah. Mister, Ya, di aku screen share-nya hitam. hitam. Oh, oke. Coba di stop dulu biar diulang. Hey, Elo, kok kamu tidur? Ya, jadi Elo coba cuci muka dulu biar enggak mengantuk. Yuk. Elo, Dario, ayo cuci muka dulu terus lanjut lagi kelasnya. Deo, nyalakan kameranya Deo. Ayo, Elo, cuci muka dulu biar enggak mengantuk. Dario juga. Mister, Dario bukan ngantuk, tapi Dario timbilan, Mister. Oh, gitu. Ya, wes, oke. Ya, kita lanjut ya. Yang agak mengantuk itu boleh cuci muka dulu. Ya, ke toilet dulu cuci muka biar fresh ikut kelasnya. Nah, jadi waktu itu si Yosua itu dia bersama dengan seseorang yang namanya, siapa namanya? Dua pengintai yang menyampaikan berita yang baik. Siapa coba? Ada yang ingat? Yosua dengan Kaleb. Kaleb, ya betul. Yosua dengan Kaleb. Oke, ini cuma dua ini toh. Orang yang kembali itu dengan berita yang baik. Yang lainnya itu kan takut. Ya memang benar di sana itu orangnya badannya besar-besar. Ya kan? Tadi Yosua dan Kaleb. Iya. Yosua dan Kaleb. Oke. Hai Deo. Deo. Ayo dinyalakan kameranya Deo. Oke, ya tidak apa-apa. Nah, begitu Yosua dan Kaleb datang itu dia langsung membuat hatinya orang-orang itu jadi adem ya, atau tenang. Tadinya mereka sudah panik. Tadinya mereka sudah mau melempari si Musa bahwa kita dibawa ke sini mau mati katanya. Karena lawannya pasti susah. Mereka udah takut duluan. Begitu Yosua datang dan Kaleb datang, mereka memberitakan yang baik. Dia bilang, "Oh, enggak, di sana itu kaya.
Di sana banyak anggur, di sana ada susu dan madu. Wah, pokoknya limpah negeri itu, kaya. Kita akan menguasainya, kita akan menikmati hasilnya. Wah, mereka itu punya pemikiran yang positif. Ya, atau biasanya hari ini kita sebut positive thinking. Ya, mereka berpikir secara positif. Dan apa alasannya kok bisa seperti itu? Tentunya bukan asal ngomong. Ya, karena kan pada waktu itu ya kalau memang musuhnya kuat ya real, pasti susah dilawan. Tetapi mereka itu meskipun memang benar musuhnya kuat, tetapi mereka percaya, Yosua itu percaya kepada Allah. Nah, jadi yang membuat dia yakin menjawab adalah dia percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah yang telah memimpin bangsa Israel itu. Yosua ingat bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah ini, berarti kan kita tinggal mengikuti saja apa yang Tuhan sudah perintahkan. Masa tiba-tiba kita kalah? Kan enggak. Tuhan sudah janji kok. Nah, ini artinya Yosua itu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dia adalah orang yang taat terhadap firman Tuhan. Akhirnya dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Inilah Yosua. Dia tidak asal ngomong sebelum ada sesuatu yang jadi pertimbangannya, atau dia mengacu kepada firman Tuhan atau janji Allah. Nah, Mister Milin nulis yang tadi, Mister. Oh ya, oke, tulis. Nah, kita akan melihat bagaimana Yosua ini menjadi penggantinya Musa ternyata. Sudah, Mister. Ya, jadi Yosua itu jadi penggantinya Musa. Waktu itu Musa itu pernah marah. Ya, Tuhan menyuruh dia untuk menunjuk batu supaya keluar air, dia malah pukul karena kekerasan hati. Dia mungkin juga panas oleh karena bangsa Israel itu selalu mendesak-desak menuntut dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, oke, karena kamu tidak bisa menahan dirimu, maka kamu tidak akan sampai di tanah Kanaan. Kamu cuma bisa melihatnya. Ya, diberi kesempatan untuk memandang ke sana, tetapi tidak akan sampai di sana. Akhirnya Musa itu mati di perjalanan. Dia mati di perjalanan, tidak sampai ke sana. Penggantinya adalah seorang yang bernama Yosua. Nah, karena dia adalah orang yang beribadah, dia bersama dengan keluarganya, dia tidak menyembah berhala juga, dia adalah seorang yang taat, maka itu yang menjadi syarat Yosua ini dipilih oleh Allah. Ya, kenapa tidak memilih yang lainnya? Tidak ada yang seperti itu. Cuma ada Yosua itu pada zaman itu sebagai penggantinya Musa atau penerusnya Musa. Ya, jadi anak-anak kita melihat bahwa ternyata ya segala sesuatu yang baik itu pasti ada persyaratan tertentu. Ada kelayakan yang harus dipenuhi. Ya, contohnya saja seperti kamu mau mendapatkan nilai 95 atau 100 ya ada syaratnya juga, berarti kan belajarnya harus ngotot. Tentunya bukan dengan cara-cara curang. Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat baik, maka dia harus memiliki persyaratan yang baik juga. Nah, ini dimiliki oleh seorang yang bernama Yosua. Dia punya kriterianya sangat baik. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap hidup dari jutaan orang keluar dari tanah Mesir. Mereka itu yang hidup dan menjadi penerusnya Musa. Nah, menjadi pemimpin. Karena Yosua tidak berbuat jahat di mata Tuhan, maka dia menjadi pengganti atau penerus. Lebih baik kita menggunakan penerusnya Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dia beribadah. Yosua adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, jelas. Ini adalah alasan yang kuat mengapa dia itu mengenal, mengapa dia itu tidak ada takutnya. Tadinya dia harus takut karena melihat orang-orang itu
sana di tanah Kanaan itu, mereka lihat kok badannya kok raksasa. Ya siapa yang tidak takut? Misalnya seperti Goliat. Siapa yang tidak takut? Kita kecil-kecil, mereka besar-besar, banyak lagi. Ya jelas kalau dilihat secara kekuatannya pasti menang musuhnya itu. Tetapi karena mereka percaya kepada janji Tuhan, mengenal Tuhan, ya tidak takut. Dia tahu Tuhan pasti menyertai, Tuhan akan menyerahkan yang besar-besar ini kepada kita katanya. Ya itulah orang yang beribadah. Penghidupannya itu selalu satu dengan Tuhan, selalu ingat dengan firman Tuhan. Oke. Bentar ya. Saya setting ini. Ya, di Roma pasal 45 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, oke, ini ada satu ayat ya. Jadi kita dituntut atau kita diberitahu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalian tahu maksudnya serupa dengan dunia ini? Hari ini keadaan atau kondisi lingkungan tempat kita berada itu banyak yang jahat, banyak yang tidak baik, banyak yang bisa membuat kalian terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini maksudnya tidak ikut-ikutan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, jadi kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita harus berbeda. Inilah kehidupannya Yosua. Dia itu berbeda. Dia itu memiliki kehidupan yang tidak seperti teman-temannya yang lain. Ya boleh tidak, misalnya hari ini saya ikut dengan teman. Ya boleh, tapi lihat itu akan membuat kamu lebih bagus apa akan membuat kamu salah. Nah, misalnya yang pertama, manusia. Teman-teman yang salah bisa menjauhkan kita. Nah, dunia ini ya, menjauhkan kita dari Allah, dari Tuhan kita. Oke, ada yang seperti ini. Kemudian pendidikan yang tidak terkendali bisa membuat manusia lupa akan Allah. Ada yang seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, oh pencipta alam semesta ini ya orang-orang pintar katanya. Atau oh manusia itu diciptakan dari buatan manusia sendiri atau dari evolusi tertentu. Ada juga yang pandai, saking pandainya, saking hebatnya, detailnya tinggi, sudah tidak pernah beribadah, sudah tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa. Karena dia pintar, dia bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Nah, hati-hati ya, meskipun hari ini anak-anak diberi karunia atau diberi kemampuan, kapasitas yang bagus, ya jangan lupa kita ini adalah milik Allah, bukan miliknya dunia atau bukan miliknya hal tertentu. Maka sepandai-pandainya kita, sebagus-bagusnya kita, kondisinya seperti apapun ya tetap statusnya adalah milik Allah. Yang dimana kita tidak bisa menyangkal itu. Oke. Hai, halo, bangun. Ayo cuci muka dulu. Kamu cuci muka dulu, yuk. Biar segar, yuk. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian ada hobi. Ya, hobi itu hal-hal yang kalian sangat sukai, cintai, yang rutin dilakukan. Ada yang menjadikan game sebagai hobi. Ada yang menjadikan olahraga sebagai hobi.
Ada juga yang menjadikan membaca buku sebagai hobi, membaca Alkitab dijadikan hobi juga. Hobi dapat menghabiskan waktu, akhirnya lupa berdoa dan membaca Alkitab. Betul, ini betul. Siapa yang pernah mengalami ini? Coba jujur, angkat tangan. Yang pernah karena hobi itu sampai waktunya habis dan sama sekali tidak pernah berdoa dan baca Alkitab. Contohnya bermain game. Siapa coba? Ayo jujur. Ini tidak akan dinilai, cuma mau tahu saja kalian jujurnya seperti apa. Siapa coba? Dario, siapa lagi? Geoffrey? Ada lagi yang lain? Wah, memang tidak ada yang lain apa tidak mau jujur? Oke, Jeremy, Jonathan. Oke, ya tidak masalah. Kalau memang pernah seperti itu, maka harus diingat. Kita itu tidak pernah melarang anak-anak kalian mengerjakan hobi itu boleh. Itu kan kesenangan. Misalnya hobinya main game. Tidak ada yang melarang. Kalian lakukan itu juga kan ada aspek positifnya untuk membuat kita ini kemampuan berpikirnya bisa kritis. Tetapi ingat loh ya, kalau hobi itu sudah mengikis waktumu, bahkan waktu belajar juga habis, nah ini sudah tidak baik. Ya, kan banyak jenis-jenis game yang dia itu modelnya membuat kita semakin haus, semakin kalah, semakin pengen lagi, semakin kalah, semakin pengen lagi. Ya ini memang seperti itu. Apakah baik untuk bermain itu? Baik-baik saja, bermanfaat kok. Tetapi yang harus diatur adalah waktunya. Ingat loh ya, waktu yang sudah lewat itu ya sudah habis, tidak bisa kamu tarik balik. Ya kalau kamu sering main game, menang terus tetapi kamu tidak pernah menang di kelas, nilaimu selalu sedang-sedang saja atau bahkan kecil, ya ini kalau Mr. Firman sih bilangnya gagal, bukan menang. Ya tidak peduli ya mau yang cowok-cowok, mau yang cewek-cewek juga sama. Mungkin ada hobi yang lain lagi. Bukan hanya main game. Jadi ingat ya, kalau kemampuanmu main game itu bagus, maka harus kamu pastikan bahwa nilaimu di kelas itu juga terbaik. Yang kedua, kalau main gamemu itu menghabiskan waktu banyak dan kamu jago, harus memastikan juga bahwa kamu pernah membaca Alkitab sekali dalam sehari. Oke, harus seimbang. Tadi pagi Mr. Firman berbicara mengenai seimbang. Ya harus seimbang. Kalau memang kamu banyak waktu main game, ya seharusnya banyak juga waktu untuk belajar dong. Jangan dibolak-balik. 2 jam main game, 30 menit belajar, itu tidak seimbang. Keliru. Atau main gamenya bisa berjam-jam sampai 3 jam, tetapi baca Alkitabnya baru 10 menit, ngantuk langsung. Anak-anak ini sudah tidak seimbang ya. Tidak seimbang ini. Artinya kalian harus belajar lebih giat, berlatih. Tidak pernah yang dilarang, melakukan boleh silahkan, tetapi ukurlah waktunya. Makanya kenapa harus belajar membuat jadwal? Yaitu kalau memang kamu suka main game, ya dibuat jadwalnya khusus. Oh oke, di jam segini oke lah, saya pakai buat main game. Sebentar, 30 menit. Atau berapa. Tetapi sisanya jangan ikut-ikutan dipakai lagi main game. Habis sudah. Ya. Jadi hobi sama main ini yang Mr. Firman tulis di layar ini ya sama itu. Mirip-mirip itu modelnya. Hobi yang lain misalnya hobi olahraga, hobi tidur. Ada yang suka tidur, bisa juga tidurnya sampai habis-habis. Wah, berjam-jam terus akhirnya waktunya juga habis. Oke. Tidur kan baik, istirahat. Tetapi kalau berlebihan bisa jadi penyakit juga dan bisa menghabiskan waktu. Ya, oke ya, ingat ya. Pokoknya penekanannya di sini adalah kalau kamu memang hebat main gamenya,
Kalau kamu berani menghabiskan berjam-jam main game, maka pastikan juga bahwa kamu sudah banyak membaca Alkitab, kamu sudah banyak belajar. Jangan tidak ada membaca buku sama sekali, tidak ada membaca catatan sama sekali, tapi mendiamnya banyak banget. Iya, kamu rugi loh. Ini hari ini, belum lagi nanti kamu besar baru kamu sadar, oh iya ya, coba ya saya belajar kayak yang lainnya waktu itu ya. Tidak akan seperti ini waktu udah SMA atau udah SMP ataupun udah kuliah, jadi susah saya ini katanya. Dia salah sendiri, menghabiskan waktunya sendiri untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, oke, jadi kira-kira PPT-nya sampai di situ, tetapi saya mau coba kalau ada yang bertanya dulu, coba kita diskusi dulu, coba. Ada yang mau bertanya enggak? Diskusi dulu. Belum selesai nulis yang Yosua ayat pasal 6 ayat 15, Mister. Oh, oke. Ya, aku juga belum. Boleh. Ya, dilengkapi dulu kalau begitu ya. Dilengkapi, terus setelah itu kita diskusi. Siapkan kalau ada yang punya pertanyaan, biar kita diskusikan. Kalau kalian tidak bertanya, nanti Mister Teman yang akan tanya. Oke, sebentar dari ya. Kita tunggu ini selesai dulu, baru boleh lanjut. Apakah ini sudah? Sudah. Bentar, Mister. Sudah semua? Ya, oke. Bentar, Mister. Oke. Sudah kan ya? Masih Allah. Oh. Dar, rasenmu belum mau turun nih. Sudah, Jeffrey? Yang masih aku dan seisi rumahku. Ayo, lebih cepat yuk. Udah, Mister. Oke, tadi dari resen. Mister. Kan yang boleh masuk tanah Kanaan kan cuma Yosua sama Kaleb ya, Dewa Santi. Itu. Terus
Terus gimana cara mereka bikin populasi, Mister? Oh, maksudnya itu begini Dario. Di antara generasi mereka yang berangkat dari Mesir, 2 itu yang sampai ke tanah permai, sisanya itu kan lahir di padang gurun, di perjalanan. Nah, waktu mereka berangkat, mungkin umurnya, ya kita enggak tahu, enggak ada ditulis di Alkitab, mungkin umur 30-an misalnya. Terus mereka punya anak di padang gurun. Nah, itulah yang lanjut ke tanah Kanaan. Tetapi yang dari awal berangkat itu yang sampai itu cuma 2 itu, sisanya mati di padang gurun karena terlalu lama. Nah, jadi maksudnya itu bukan mereka berdua tok yang sampai, maksudnya itu generasinya mereka cuma 2 itu bersama dengan ya banyak keturunan-keturunannya orang-orang Israel yang lain yang lahirnya di perjalanan. Begitu maksudnya. Ya bayangkan aja 40 tahun ya pasti banyak yang lahir. Ya, ada lagi? Aman? Ya, oke. Jadi poin yang penting adalah kalau hari ini kita mau seperti Yosua, Tuhan kasih kepercayaan dengan baik, maka kehidupan beribadah itu sangat perlu, itu dasarnya. Terus kemudian kita harus seimbang. Mau memiliki penampilan atau kehidupan yang beribadah, ya ingat, tidak mungkin ada orang tiba-tiba hidupnya beribadah kalau tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, itu tidak mungkin. Maka harus seimbang, jangan terlalu banyak untuk hal yang lain, dirimu sendiri, tetapi lupa untuk keperluan Tuhan. Lupa untuk melakukan yang berkaitan dengan kerohanian kita ya. Kalau memang kita adalah anak-anak Allah ya harus seperti anak-anak Allah, tidak boleh cuma namanya tok. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terhadap waktu, itu kan hak kalian. Mr. Firman itu tidak ada hak. Kalian mau pakai buat apapun ya itu haknya kalian. Tetapi Mr. Firman punya tanggung jawab mengingatkan, mengarahkan bahwa pakailah waktunya itu dengan bijaksana, dibagi dengan baik. Waktu bermain kapan, waktu main game kapan, waktu belajarnya kapan, waktu membaca Alkitab dan berdoanya kapan. Ini harus ada. Jangan sampai semuanya dihabiskan untuk bermain, sisa doang, tinggal sisa 30 menit ngantuk-ngantuk. Baru belajar, akhirnya tidak ada yang masuk. Jadinya apa coba? Begitu berhadapan dengan ujian, yang diingat game yang di kepalanya, yang diingat permainan. Nah ini repot. Makanya kadang-kadang jawabannya asal-asalan, tulisannya sembarangan, tidak rapi, jawabannya juga isinya asal-asalan. Nah ini tergantung kamu itu melakukan apa. Sekali lagi loh ya, Mr. Firman tidak larang sama sekali, silahkan. Tetapi diatur dengan baik, diatur dengan bijak. Oke? Demikian kelas kita hari ini. Minggu depan kita worksheet ya. Kita worksheet. Kemudian minggu depannya lagi kita ada DT. 2 minggu lagi berarti. Oke. Tuhan memberkati kalian semua. Kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Silakan ajukan. Ya, Mister. Ya, oke. Dario. Silakan Dario. Terima kasih atas berkat-Mu, kami dapat Zoom dengan lancar dan berkati agar kami dapat menerima semua yang kami pelajari hari ini. Juga berkati agar kami dapat mengatur waktu dan juga berkati agar bisa firman dan selalu memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dario. Terima kasih anak-anak sekalian ya. Tuhan berkati kalian untuk kelas berikutnya ya. Bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Ya. Bye-bye. Ya.